Semuanya, saya ucapkan swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Baik teman-teman, hari ini kita akan berdiskusi kembali di video kita eh, kali ini. Jadi sekarang kita akan mendiskusikan tentang kajian teori dan memang praktis filsafat pendidikan Pancasila itu seperti apa, gitu ya. Semoga kawan-kawan semua sehat selalu ya. Jadi karena kita akan berdiskusi akan lumayan mendalam gitu ya dengan tema dan topik yang juga tentunya sangat relevan bisa kita kaji dan diskusikan. Baik, jadi di paparan kita kali ini gitu ya tentang kajian teori dan praktis filsafat pendidikan, eh, dalam video ini kita memang akan membahas ya bagaimana sih filsafat Pancasila menjadi landasan utama dalam sistem pendidikan Indonesia. Nah, topik ini tidak hanya membahas tentang teori tetapi juga aplikasi praktisnya dalam membentuk karakter bangsa yang unggul dan bermartabat. Nah, yuk kita mulai dengan memahami terlebih dahulu dasar-dasarnya itu seperti apa. Oke. Baik, teman-teman. Nah, ini adalah dasar-dasar filsafat pendidikan Pancasila, gitu ya. Sebentar, saya kecilkan dulu biar kelihatan ya, teman-teman. Ya, jadi filsafat pendidikan Pancasila sendiri itu memang bertumpu pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman utama. Nah, dalam konteks pendidikan, kelima sila ini memberikan tentunya arah moral, ya, spiritual dan intelektual. Ya, misalnya nih, contoh sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu diterapkan dengan misal mengajarkan siswa untuk menghormati keberagaman agama dan keyakinan melalui kegiatan lintas agama yang toleran dan inklusif misalnya. Nah, dengan demikian, ini pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan, ya, tetapi juga pada pembentukan budi pekerti tentunya. Ya, selanjutnya eh, implementasi dalam sistem pendidikan ya. Jadi penerapan filsafat Pancasila ini dalam sistem pendidikan itu meliputi berbagai aspek ya, mulai dari bagaimana kurikulum, kemudian metode pengajarannya, hingga pembentukan lingkungan belajar gitu ya yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan ya. Sebagai contoh dalam pembelajaran sejarah misalnya guru dapat mengaitkan perjuangan kemerdekaan ya dengan nilai gotong royong yang relevan gitu ya dengan kehidupan siswa saat ini. Nah, program seperti ini contoh misalnya Adopt a Village gitu itu dapat digunakan untuk menanamkan rasa tanggung jawab sosial siswa terhadap masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya eh, kurikulum Selanjutnya, kurikulum berbasis Pancasila gitu ya, dirancang untuk menyeimbangkan pengetahuan akademik dengan nilai-nilai karakter gitu. Sebagai contoh misalnya di tingkat sekolah dasar di SD. Nah, tema pembelajaran tentang lingkungan itu dapat dikaitkan dengan sila ketiga gitu ya, Persatuan Indonesia. Atau kegiatan seperti kerja kelompok, membersihkan taman sekolah, itu dapat mengajarkan kerjasama dan cinta terhadap lingkungan sekaligus memperkuat rasa kebersamaan tentunya. Nah, tantangan dalam penerapannya tentu saja ada banyak tantangan dalam penerapan filsafat pendidikan Pancasila. Salah satunya adalah pengaruh globalisasi yang membawa nilai-nilai asing gitu ya, yang terkadang itu bertentangan dengan identitas lokal kita. Nah, misalnya nih penggunaan media sosial oleh siswa gitu ya, seringkali bertentangan dengan nilai kesopanan dan keadilan ya. Nah, biasanya untuk mengatasi ini, sekolah yang dapat mengadakan semacam pelatihan ataupun workshop literasi digital ya, itu berbasis Pancasila, di mana siswa diajarkan untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.
Kemudian pengaruh terhadap karakter bangsa gitu ya, terhadap karakter bangsa, pendidikan Pancasila tentu sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter bangsa. Jadi generasi yang dididik dengan nilai-nilai ini akan menjadi individu yang toleran gitu ya, bertanggung jawab dan cinta tanah air. Sebagai contoh misalnya kegiatan rutin seperti flag ceremony gitu ya, bukan hanya membangun rasa hormat terhadap simbol-simbol negara, tetapi juga menanamkan nilai-nilai nasionalisme pada siswa gitu. Jadi ini penting sekali bagaimana misalnya menghormati bendera sebagai lambang negara kita seperti itu. Kemudian ada rekomendasi untuk pengembangan di mana di bagian subtopik ini kita akan membahas gitu ya. Jadi bagaimana sih untuk mengoptimalkan filsafat pendidikan Pancasila itu tentu diperlukan rekomendasi yang konkret ya. Jadi pertama, guru perlu dilatih nih secara intensif tentang cara mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran. Kemudian kedua, kebijakan pendidikan perlu mendukung program-program berbasis karakter ya, seperti beasiswa untuk siswa yang menunjukkan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila ya. Ketiga, masyarakat harus terlibat aktif misalnya melalui program pendampingan siswa dalam proyek misalnya berbasis komunitas gitu ya. Nah, baru-baru ini juga saat kami mendengar banyak lembaga ya seperti Aliansi Kebangsaan gitu dia membuka membuka peluang kepada kita mahasiswa kandidat magister di tingkatan magister dan doktoral itu untuk membuka beasiswa riset gitu ya. Jadi ini sebenarnya tetapi riset yang dimaksud adalah riset yang menggunakan topik-topik nilai-nilai Pancasila dalam dalam riset disertasi ataupun riset tesis mereka gitu ya. Sehingga ini kan merupakan rekomendasi untuk pengembangan bagaimana karakter eh, nilai Pancasila itu bisa bisa tersosialisasikan di masyarakat gitu ya. Nah, jadi itu adalah slide terakhir. Jadi di penutup kali ini bisa kita simpulkan bahwa filsafat pendidikan Pancasila itu adalah fondasi yang kuat gitu ya untuk membangun bangsa yang unggul dan bermartabat. Jadi dengan implementasi yang konsisten, kita bisa memastikan nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi teori, tetapi hidup dalam praktek sehari-hari gitu ya. Nah, terima kasih banyak sekali. Jadi di diskusi singkat kita sudah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa juga like, membagikan, ataupun meninggalkan komentar di channel ini gitu. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga apa yang kita bagikan bermanfaat untuk semua. Terima kasih dan selamat sore.